warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Gici kita. Maaf banget ya bikin video ganti-ganti tempatnya karena memang nggak punya studio buat bikin YouTube. Gak apa-apa lah ya. Dan ini aku ada di dapur. Kali ini aku bakal bahas mengenai Marshallr karena udah banyak banget dan udah lama banget pada minta aku bahas tentang Marshallr, dan aku nggak bahas-bahas karena memang aku bener-bener gak tahu tentang Marshallr itu kayak gimana, persyaratannya dan lain sebagainya. Karena cari-cari di web pun tuh kayak nggak sedetail yang aku pengen kan gitu loh, sampai ada urutan pendaftarannya kayak gitu tuh nggak ada. Makanya aku cukup lama, dan kali ini aku bakal bahasnya itu kayak cuma persyaratannya aja. Kemudian apa ya, sebenarnya Marshallr tuh kayak gimana gitu aja, nggak sampai mendetail sampai tahapan atau proses rekrutmennya. Marshallr itu apa sih? Nah, Marshallr ini adalah pemandu pilot memarkirkan pesawat pada saat pesawat telah landas sampai benar-benar terparkir atau disebut dengan juru parkir. Nah, gimana caranya jadi Marshallr? Pertama itu ada yang bilang jadi Marshallr itu harus lulusan atau telah mendapatkan sertifikat pelatihan tentang Marshallr. Ada yang bilang juga bisa lulusan SMA, dan ada juga yang bilang harus lulusan D3. Kalau aku simpulin sih, tiap perusahaan pasti punya inilah persyaratannya sendiri-sendiri. Ada yang minta lulusan D3, ada yang harus punya sertifikat dulu baru bisa masuk, ada juga yang bisa lulusan SMA. Karena lulusan SMA pun nantinya akan dikasih pelatihan lagi pada saat keterima kerja gitu. Kayak misalnya pramugari, lulusan SMA nanti waktu udah keterima pasti dikasih pelatihan dan mendapatkan license baru bisa terbang. Jadi nggak masalah gitu lulusan SMA. Kalau mau sekolah dulu itu nggak apa-apa banget, karena kayak lebih diutamakan gitu buat teman-teman yang udah melakukan atau mengikuti pelatihan sebagai Marshallr. Terus kalau harus sekolah dulu, di mana sih tempat sekolah menjadi Marshallr itu? Nah, setelah aku lihat-lihat ya, banyak ternyata tempat untuk melakukan sekolah sebagai Marshallr. Nah, kalian juga bisa tuh browsing-browsing melalui web dan bisa menyesuaikan budget dan tempat tinggal kalian tuh di mana. Karena biasanya sekolah-sekolah kayak gini tuh adanya di tempat-tempat atau di kota-kota besar aja kayak Surabaya, Jakarta, Bali, kayak gitu-gitu. Kalau aku tadi lihat tuh ada beberapa sekolah Marshallr yang direkomendasikan. Itu yang pertama itu adalah Flight Attendant and Airline Staff Training atau FAAST, FAAST. Yang kedua adalah Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan STTGD. Kalau aku tahu ini di Yogyakarta karena dulu aku juga sekolah di situ juga, tapi sebagai pramugari. Kemudian ada Bali International Flight Academy atau BIFA. Terus ada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia STPI Curug. Terus ada Bandung Pilot Academy. Terus yang terakhir itu ada Aircraft Marshallr Asta Learning Center. Itu tadi 6 rekomendasi tempat tempat sekolah Marshallr. Teman-teman bisa browsing-browsing di internet, bisa lihat-lihat dulu biaya pendidikannya berapa, lokasinya di mana. Jadi buat teman-teman yang misalnya berada di daerah yang agak jauh, bisa menyesuaikan nih yang paling terdekat mana, bisa ikut pelatihan di situ. Terus apa aja sih persyaratan untuk mendaftar sebagai Marshallr? Ini aku udah rangkum juga. Ini aku juga cari-cari di web. Yang pertama adalah kisaran antara 18 sampai 35 tahun untuk umur. Yang kedua adalah tinggi badan antara 158 sampai 160 untuk perempuan, dan untuk laki-laki 165 sampai 170. Kemudian memiliki berat badan ideal. Kalau teman-teman nggak tahu cara hitung berat badan ideal, itu tinggi kalian dikurangi 160, itu sih gampangnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, lebih baik dibanyakin olahraga ya biar fit terus. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Kalau teman-teman banyak nanya kalau kerja di penerbangan itu harus jago bahasa Inggris nggak sih? Aku sendiri pun nggak jago gitu. Yang penting kalian tuh paham, mengerti gitu. Kalau diajak ngomong nggak bodoh-bodoh banget tentang bahasa Inggris. Belajar aja dikit-dikit. Kemudian coba ngomong ataupun cari percakapan yang sering dilakukan atau sering diomongin di dunia penerbangan tuh apa aja kayak gitu. Kemudian pendidikan tuh minimal ada yang SMA sederajat, kemudian ada juga yang mintanya itu harus ada sertifikat dari sekolah tentang Marshallr, dan ada juga yang D3. Kayaknya masing-masing perusahaan sih beda-beda ya mintanya yang seperti apa gitu. Kalau dokumen sih kayaknya yang umum tuh kayak SKCK, kemudian fotokopi KTP, KK, akte, dan surat lamaran atau CV kayak gitu lebih baik disiapin dulu biar nggak terlalu banyak yang disiapin nantinya pada saat mau mendaftar gitu. Terus gimana nih cara mendaftarnya?
Kalau memang udah merasa memenuhi kualifikasi atau wah itu aku banget nih, bisa nih aku daftar jadi marseller, teman-teman bisa browsing-browsing tuh lowongan menjadi marseller, karena banyak tuh di web juga lowongan-lowongan itu di-share-nya di web, ada juga yang dari sosmed atau sosial media. Misalnya di Instagram atau apa, follow aja yang tentang follow aja tentang penerbangan gitu, lowongan tentang penerbangan ataupun aviasi gitu, biasanya banyak tuh di share lowongan pekerjaan dapat situ gitu. Jadi itu doang yang aku tahu tentang marseller, semoga sedikit memberikan informasi buat teman-teman semua. Tetap semangat buat teman-teman yang mau menjadi marseller ya. Oh iya, kalau masalah gaji, sebenarnya aku nggak tahu nominal gaji seorang marseller itu seberapa banyak gitu kan. Tiap daerah tentunya beda-beda juga. Yang aku tahu tuh pasti dapat gaji pokok dan dapat tunjangan. Jadi kalau kayak engineer ataupun marseller itu kan punya beberapa sertifikat, misalnya sertifikat tentang AFSEC ataupun tentang marseller, mereka tuh punya tunjangannya sendiri-sendiri gitu loh. Kok sertifikasi license? Tiap mereka punya license tentang apa gitu tuh ada tunjangan gajinya gitu. Jadi aku nggak tahu pasti gajinya berapa, yang penting gaji pokok itu udah pasti, kemudian ada tunjangan juga. Mungkin tiap daerah dan tiap perusahaan beda-beda juga ngasih gajinya. Gitu aja, semoga bermanfaat, nggak ada tambahan lagi. Good luck buat teman-teman, semoga apa yang dimimpikan, dicita-citakan dapat tercapai. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.